Saya berpesan kepada semua penderita stroke, saya berpesan kepada juru terapi apabila menangani klien penderita stroke. Penderita stroke, tolong apabila kondisinya masih lemas jangan mau dipijat. Nah, ini perknya pertama kali kan sebab pijat ya. Nah, ini ibu ini sebelum perk nggak bisa bergerak, tenaganya hilang sama sekali. Untuk menggerakkan saja ini tidak ada tenaganya. Itu gara-gara pijat. Nah, ini yang menonton banyak ini. Ini yang mengantar melok-melok ngantar pijat ya. Ini melok ngantar pijat. Nah, perknya nggak bisa bergerak ini justru karena dipijat. Nah, alhamdulillah ini sudah bisa bergerak. Mula pertama saya nerapi ini tidak bisa bergerak. Alhamdulillah sudah dibangkitkan tenaganya oleh Allah dengan beberapa metode terapi yang bukan pijat. Sekali lagi jangan dipijat apabila kondisi tubuh penderita stroke masih lemah. Jadi penderita stroke yang ototnya lemas kan ini ada otot-otot penggerak. Ada yang namanya tibialis anterior muscle, terus di atas paha ada rectus femoris, di atas lutut ada quadriceps, terus di belakang ada hamstring. Semua otot penggerak namanya adalah dorsiflexor. Otot penggerak itu ketika lemas, tidak ada tenaganya, apabila dipijat bukan semakin kuat tapi akan semakin lemas. Maknanya penderita stroke yang kondisinya masih lemas apabila dipijat, yakin stroke akan semakin sukar disembuhkan. Salah satu cara ini sudah bisa bergerak. Tolong ditekuk dengkulnya, Bu. Ini lututnya yang sakit ini. Ini tadi bukan kemarin. Tadi itu yang kemarin malah ini kan sudah terapi lanjutan. Coba diluruskan, Bu, lagi. Luruskan lagi. Ini tadi terapi tadi ini belum mampu. Nah, untuk meningkatkan tenaganya, untuk membangkitkan pertama, ini kita tekan seperti ini untuk membangkitkan tenaganya. Terus pasien suruh nekan ke sini. Tekan, Bu. Ini tenaganya sudah sangat kuat. Terapi pertama kali ini tidak mampu. Nah, tidak mampu ketika itu saya pijat telapak kaki, sementara otot-otot dorsifleksornya jangan dipijat. Tepi-tepi kaki, telapak kaki, batang jari, pangkal jari, ujung jari semua dipijat. Kemudian ditunjang dengan begini, suruh nekan, tekan, Bu. Nah, ini untuk membangkitkan tenaga pada kaki yang masih lemah. Sebab ini sudah bisa bergerak. Selanjutnya untuk menguatkan tenaga pada kaki adalah seperti ini. Tekuk, Bu. Tekuk lututnya, dengkulnya. Yang sakit yang ditekuk. Yang sehat diluruskan. Nah, ini keluarganya harus membantu setiap hari seperti ini. Suruh menekan, pancat, naik, terus. Ini untuk menambah menguatkan otot-otot penggerak pada kaki. Terus lipat lagi lututnya. Terus pancal lagi, tekan lagi. Nah, ini harus dilatih setiap hari. Kemudian susunan tulangnya supaya bagus, kelak bila bisa berjalan supaya bagus, ini harus diterapi mandiri setiap hari. Ini gerak kiri kanan. Ayo, Bu, seperti tadi, Bu. Nah, itu harus digerakkan setiap hari. Terus naik ke atas dan ke bawah. Nah, itu. Dah begitu saja sedikit tips terapi mandiri untuk membangkitkan tenaga pada kaki penderita stroke yang masih lemah. Kemudian sedikit tips terapi untuk meningkatkan tenaga pada kaki yang sudah ada tenaganya. Dan pesan saya, kalau penderita stroke yang masih lemas, belum ada tenaganya, jangan dipijat menghunjam. Apabila dipijat menghunjam, maka otot akan semakin lemas. Nah, kalau penderita stroke berbaring saja capek, mijatnya istilahnya cuma diisi-isi begini atau ditepuk-tepuk pelan. Sebab capek kan ya, tiap hari tidur, tiap hari baring. Bukan dipijat menghunjam seperti ini.
nanti akan semakin lemas otot-ototnya, sehingga tenaganya akan semakin hilang, sehingga stroke-nya akan semakin parah dan sukar disembuhkan. Wes ngono wae.